Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang materi pertama mata kuliah kita, yakni aritmatika dan aljabar. Khususnya di sini kita akan membahas tentang aljabar linear elementer ya. Jadi mata kuliah kita ini akan kita fokuskan ke aljabar linear elementer. Ini adalah yang tampak pada layar ini adalah bab-bab yang ada di dalam aljabar linear elementer. Nah, yang berwarna hitam ini adalah yang kita bahas dalam mata kuliah kita. Yang abu-abu ini tidak kita bahas karena keterbatasan waktu, karena kita hanya diberi satu SKS untuk mempelajari mata kuliah ini ya. Jadi kita fokus pada sistem persamaan linear dan matriks, kemudian determinan dan vektor pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Yang lain tidak kita bahas. Untuk minggu ini kita akan bahas bab pertama, sistem persamaan linear dan matriks. Referensinya seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, saya pakai Howard Anton. Untuk bab 1, sistem persamaan linear dan matriks, yang akan kita bahas dalam video ini hanya bab 1.1, pengantar sistem persamaan linear ya. Kita fokus ke poin 1 saja. Langsung saja untuk pengantar sistem persamaan linear. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu persamaan linear. Jadi kalau ada sebuah garis yang terletak pada bidang XY, jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, dua dimensi ya, itu dinyatakan oleh persamaan A1X plus A2Y sama dengan B. Persamaan seperti ini disebut dengan persamaan linear. Ini khusus untuk di bidang XY, jadi sumbu X dan sumbu Y saja. Makanya di sini hanya ada X dan Y saja. Untuk persamaan linear yang seperti ini, kita perhatikan bahwa ada A1, A2, dan B. Nah, ketiga hal ini disebut dengan konstanta real. Konstanta adalah sebuah nilai yang bernilai konstan, tetap, gitu ya. Real itu berarti nilainya berupa bilangan real. Untuk bilangan real sudah kita bahas di matematika dasar, bisa kalian lihat lagi kalau lupa ya, saya nggak akan menjelaskannya di sini. Kemudian X dan Y-nya itu adalah variabel dari persamaan linear. Jadi A1, A2, dan B itu konstanta, jadi sesuatu yang bernilai konstan atau tetap. Kalau X dan Y-nya adalah variabel, ya bisa berubah nilainya. Kalau yang A1X plus A2Y sama dengan B ini adalah di bidang XY. Nah, kalau secara umum gimana? Kalau misalkan sumbunya nggak hanya XY, misalkan ada XYZ di ruang berdimensi 3, atau untuk berdimensi N berarti nanti ada X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai Xn. Nah, secara umum berarti bisa dituliskan seperti ini. A1X1 plus A2X2 plus A3X3 kalau mau kita tuliskan, dan seterusnya. Titik-titik ini berarti jalan terus ya. A3X3, A4X4, dan seterusnya. Sampai terakhir AN, XN sama dengan B. Nah, ini general ya. Jadi secara umum ini berlaku untuk bidang berapapun. Jadi variabelnya bisa berapapun tuh bisa kita gunakan ini. Bidang yang dua dimensi juga bisa pakai ini. Berarti A3, A4, A5, dan seterusnya sampai AN itu konstantanya bernilai 0, sehingga yang tampak hanya A1X1 plus A2X2 sama dengan B, dan seterusnya, gitu ya.
Sama halnya seperti yang atas tadi untuk bidang XY, A1, A2, A3 sampai AN, dan B itu adalah konstanta real, sedangkan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn itu adalah variabel-variabelnya. Gitu ya. Kalau kita perhatikan persamaan linier itu di sini variabelnya tidak memuat variabel, persamaannya tidak memuat variabel perkalian, maksudnya perkalian variabel atau pangkat atau akar atau sinus, kosinus, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana persamaan linier itu hanya terdiri dari perkalian antara konstanta dan suatu variabel kemudian dijumlahkan dengan konstanta dan variabel yang lain lagi dan seterusnya sama dengan konstanta. Nah, yang seperti inilah persamaan linier. Kita masuk contoh agar lebih mudah dalam memahami. Nah, di sini ada beberapa persamaan. Kita akan identifikasi apakah persamaan tersebut termasuk persamaan linier. Yang pertama, ini ada X plus 3Y sama dengan 7. Ini kan bentuk persamaan ini bisa kita sebut sebagai persamaan linier atau termasuk dalam persamaan linier. Karena bentuknya kalau kita perhatikan, kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan linier kan. Tadi ada konstanta variabel ditambah konstanta variabel sama dengan konstanta. Di sini kan berarti konstantanya 1, variabelnya X, 1X kan. Kalau 1X kan tidak perlu dituliskan, satunya bisa kita tulis X saja. Ditambah 3Y, konstanta 3, variabelnya Y, sama dengan 7. 7 ini juga konstanta, jadi bernilai tetap. 1, 3, 7 ini adalah konstanta-konstantanya, X dan Y adalah variabel-variabelnya. Jadi X plus 3Y sama dengan 7 adalah persamaan linier. Contoh selanjutnya. Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. Secara apa ya? Kalau kita lihat sepintas saja, mungkin sebagian orang tidak akan melihat bahwa ini sebagai persamaan linier. Kalau kita lihat bentuk umumnya tadi, kalau kita saklek atau baku melihat persamaan linier secara umum itu bentuknya konstanta kali variabel ditambah konstanta kali variabel bla 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 sama dengan konstanta. Kalau kita saklek dengan bentuk yang seperti ini, mungkin kita bisa jadi menganggap yang nomor 2 ini bukan persamaan linier, padahal sebenarnya nomor 2 ini juga persamaan linier. Kalau kita perhatikan di sini ada variabel X, ada variabel Y. Nah, masing-masing variabel ini kan punya konstanta, punya koefisien berupa konstanta. Di sini kan setengah, ada 3, ada 1, kemudian ada konstanta 1. Kalau misalkan ini kita pindahkan ruasnya, yang setengah X plus 3Z, ini misalkan kita pindah ke ruas kiri, sehingga diperoleh min setengah X min setengah X plus Y min 3Z sama dengan 1. Nah, itu berarti kan kembali ke bentuk umum atau general dari persamaan linier. Sehingga nomor 2 ini sebenarnya juga disebut persamaan linier, hanya saja bagian-bagiannya, suku-sukunya itu ada yang dipindah luaskan. Jadi nomor 2 bentuk seperti ini juga termasuk persamaan linier. Nomor 3 ini sudah jelas ya. Jadi kalau nomor 3 ini juga termasuk persamaan linier. Ada konstanta kalikan variabel ditambah konstanta kalikan variabel ditambah konstanta kalikan variabel ditambah konstanta kalikan variabel sama dengan konstanta. Di sini meskipun tandanya minus itu juga termasuk persamaan linier, tidak mempengaruhi. Berarti kita tahu bahwa konstantanya di sini A2 ya, A2-nya itu bernilai min 2. Di sini A3-nya bernilai min 3.
Kalau A1-nya di sini bernilai 1, A4-nya bernilai 1. Variabelnya ada 4, yaitu X1, X2, X3, X4. Jadi variabel itu tidak harus XY, XYZ, boleh juga pakai X1, X2, X3, X4, boleh juga pakai simbol yang lain. Jadi sebenarnya variabel bisa kita simbolkan dengan apapun, gitu ya. Jadi nomor 3 ini juga merupakan persamaan linear. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini bentuknya adalah X plus 3 akar Y sama dengan 5. Nah, ada bentuk akar di sini. Berarti nomor 4 ini bukan persamaan linear. Jadi kalau ada akar, ada pangkat, itu bukan persamaan linear. Yang nomor 5 persamaan kelima ini bentuknya adalah 3X plus 2Y min Z plus XZ sama dengan 4. Di sini di suku keempat yang ruas kiri, di situ ada X kalikan Z, berarti variabel kalikan variabel. Karena ada perkalian antar variabel, berarti persamaan kelima ini bukan persamaan linear. Jadi kalau ada persamaan yang di dalamnya ada perkalian antar variabel atau variabel dengan variabel itu sendiri, jadinya kan pangkat ya. Kalau X dikalikan X kan berarti X kuadrat. Atau X dikalikan X dikalikan X, berarti kan X pangkat 3. Itu berarti bukan persamaan linear. Nomor 6, ini juga bukan persamaan linear karena di situ mengandung sinus. Jadi persamaan seperti ini bukan persamaan linear. Semoga bisa dipahami ya sampai sini. Itu secara sederhana tadi sudah saya sebutkan bahwa persamaan linear itu persamaannya tidak mengandung pangkat, tidak mengandung akar termasuk ya, tidak mengandung perkalian antar variabel, tidak mengandung sinus dan kosinus dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama tadi kita mencoba untuk mengidentifikasi persamaan linear itu seperti apa. Contoh kedua ini membahas tentang solusi dari persamaan linear. Ini ada dua hal. Nah, ini adalah penyelesaian dari nomor yang pertama. Tadi soalnya kan 4X min 2Y sama dengan 1. Maka kalau kita ambil salah satu variabelnya yang kita pertahankan di sebelah kiri, 4X misalkan, berarti kan min 2Y-nya pindah ke kanan ya. Secara sederhana istilahnya seperti itu, pindah ruas. 4X plus 1, 4X sama dengan 1 plus 2Y. Berarti kan X-nya diperoleh dengan membagi 4. Nanti akan diperoleh X sama dengan 1/4, 1/4 ditambah 1/2 Y. Kan 2/4, kalau kita sederhanakan 1/2. Jelas sekali ya. Kemudian kalau kita sudah beroleh X sama dengan 1/4 plus 1/2 Y, kita misalkan